Sejujurnya aku tuh nggak begitu tahu, nggak begitu mengenal tentang siapa sih sebenarnya Marilyn Monroe itu. Bahkan nih ya, aku kira ini dengan pengetahuan aku yang sangat dangkal ini, aku kira Marilyn Monroe itu cuman kayak semacam perempuan-perempuan nakal gitu yang terkenal di Hollywood. Udah, cuman sebatas itu aja. Tapi setelah menonton, terus setelah research gitu ya tentang si Marilyn Monroe ini, ternyata dia itu wanita yang lebih dari yang kita tahu selama ini loh. Kayak gimana sih ceritanya? Halo, ketemu lagi sama aku, siapa? Yes, Karina. Dan hari ini seperti biasa aku mau ngegambar sambil cerita tentang kisah nyata. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang Marilyn Monroe. Jadi aku bakal langsung aja ngegambar ya, karena ini gambarnya lumayan rumit ya guys. Marilyn Monroe itu nama aslinya adalah Norma Jean Mortensen. Dia tuh lahir tanggal 1 Juni tahun 1926. Jadi ya panggilannya dia waktu kecil itu Norma Jean. Sebelum aku nyeritain biografinya Marilyn Monroe itu kayak gimana, si Marilyn Monroe ini secara garis besarnya aja ya, dia itu terkenal sebagai aktris, atau enggak dia tuh paling dikenal di saat dia memerankan sebuah karakter di film berjudul Blonde Bombshell. Nah, gara-gara film itu juga si Norma Jean ini dapat julukan sebagai sex symbol. Dan juga Marilyn Monroe ini adalah salah satu aktris dengan bayaran termahal ya guys. Kalau misalkan diubah ya ke tahun 2021, penghasilannya Marilyn Monroe itu mencapai 2 billion US dollar. Nah, berapa tuh kalau dirupiahin? Nah, bahkan setelah Marilyn Monroe ini sudah tidak ada, sudah tiada ya guys, dia masih tetap menjadi simbol dari pop culture. Nah, kayak gimana sih emang kehidupannya Marilyn Monroe ini? Dari kecilnya tuh dia kayak gimana sih? Dan apa sih yang bikin dia bisa menjadi dia yang sekarang gitu ya? Bisa menjadi legend ya, bisa dibilang ya nggak sih? Norma Jean ini lahir dari seorang ibu bernama Gladys Pearl Baker. Ibunya itu orang Meksiko dan ibunya tuh menikah sangat amat muda ya guys. Jadi ibunya tuh nikah tuh di usia 15 tahun, coba bayangin. Pernikahan yang pertama itu ibunya agak kurang berhasil ya pernikahannya, karena katanya sih pernikahannya itu banyak banget KDRT-nya, dan itulah yang membuat ya si ibunya Marilyn Monroe ini juga memutuskan untuk bercerai di usia yang masih muda juga gitu. Akhirnya menikahlah dengan suami yang kedua yang bernama Edward Mortensen, dan pernikahannya juga sama nih, ini tuh nggak bertahan lama ya, cuma sekitar 4 tahun doang pernikahannya, habis itu ya bercerai gitu. Norma Jean atau Marilyn Monroe ini dia tuh sama sekali nggak tahu ya kalau dia tuh punya saudara tiri sampai dia berusia 12 tahun. Barulah dia tahu, oh ternyata gue punya saudara tiri loh, karena dia tuh kayak sama sekali nggak pernah ketemu gitu sama si saudara tirinya. Dan juga dari kecil dia tuh nggak pernah bertemu dengan ayah kandungnya ya guys. Jadi dia sama sekali tidak mengenal apa itu sosok ayah, dia tidak merasakan kehadiran sosok seorang ayah tuh kayak gimana sih, dan dia tuh sangat merindukan itu gitu loh. Dia sangat pengen banget ketemu sama ayahnya, tapi entah kenapa itu tuh nggak pernah kejadian gitu. Dia nggak pernah ketemu sama ayah aslinya. Tapi setelah dia sudah cukup besar ya, dia tes DNA dan ternyata ayah aslinya itu bernama Charles Stanley Gifford, dan ternyata ayah aslinya tuh bahkan nggak pernah menikah secara resmi dengan ibunya ya, tapi ayah aslinya Marilyn Monroe itu diduga adalah selingkuhan dari ibunya. By the way nih, sebelum aku lanjutin ya, jadi sebelumnya tuh aku udah pernah nonton film Marilyn Monroe yang terbaru yang kemarin tuh di Netflix yang judulnya Blonde. Dan film ini tuh cukup kontroversial banget ya. Kenapa? Karena banyak banget netizen yang kayak sangat amat marah gitu saat film ini rilis. Ternyata si film ini tuh kayak lebih menyorot kehidupan seksualnya si Marilyn Monroe gitu. Padahal Marilyn Monroe itu lebih dari itu gitu loh. Dia tuh seorang perempuan yang sangat berbakat, karirnya bagus, dia pekerja keras ya guys, dia bertalenta juga. Dan netizen tuh kayak heran gitu loh, kenapa di film Blonde ini, kenapa yang disorotnya tuh kehidupan ranjangnya dia doang gitu loh, seolah-olah mempotret Marilyn Monroe itu seperti ya yang kita tahu selama ini gitu loh, seperti kayak seolah-olah Marilyn Monroe itu cuma sebatas perempuan yang nakal gitu doang gitu, padahal dia lebih dari itu. So aku juga nonton versi dokumenternya. Nah, kalau yang dokumenternya itu tuh ngebahas lebih ke menyelidiki penyebab kematian dari Marilyn Monroe gitu. Jadi kalau yang dokumenternya tuh lebih ke kayak memutar rekaman-rekaman suara dari saksi mata ya semasa hidupnya si Marilyn Monroe itu, dan kayak lebih menyelidiki penyebabnya gitu loh, kenapa Marilyn Monroe
meninggal gitu ya. Di tahun 1934 itu kan Marilyn Monroe tuh masih kecil banget ya guys. Di tahun segitu tuh ibunya udah didiagnosa sama psikiater memiliki kayak penyakit mental gitu, paranoid schizophrenia, yang itu membuat ibunya tuh kayak harus dibawa ke rumah sakit jiwa ya guys, harus dirawat di rumah sakit jiwa gitu. Pertanyaannya, ini kan Marilyn Monroe kan dari kecil hidup berdua sama ibunya. Nah sekarang kalau ibunya ke rumah sakit jiwa, terus Marilyn Monroe gimana gitu? Ditambah lagi waktu itu Marilyn Monroe tuh masih kecil gitu loh. Jadi mau nggak mau Marilyn Monroe itu tuh awalnya dia tuh kayak ditampung gitu loh sama tetangganya, sama kerabatnya gitu. Nah terus sampai akhirnya Marilyn Monroe tuh dipindahkan ya, jadi kayak dimasukin ke panti asuhan gitu. Dia juga kayak selama dibawa ke panti asuhan tuh si Marilyn Monroe selalu bilang, aku tuh punya ayah, aku punya orang tua, aku bukan yatim piatu, kenapa aku harus dibawa ke sini gitu loh. Itu bener-bener kayak sedih banget dan kasihan banget anak sekecil itu harus dimasukin ke panti asuhan gitu. Dan diduga dari kecil gitu ya, si Marilyn Monroe ini jadi merasa kayak dibuang gitu, ngerti gak sih? Karena kan ya dia merasa tidak ada yang menginginkan dia gitu loh. Dia nggak punya saudara, ibu dia di RSJ, ayah dia nggak tahu kemana, sekarang dia harus masuk panti asuhan di usia yang sangat kecil gitu ya. Setelah masuk panti asuhan, dia juga sempat kayak masuk, bukan masuk kayak apa ya, pindah gitu kayak ke foster home, ada kayak keluarga yang mau nampung dia gitu. Ya secara nggak langsung kayak ngangkat dia sebagai anak gitu ya. Tapi di saat dia kayak bisa dibilang ditampung ya sama keluarga lain, dia malah mengalami kayak kejadian yang sangat amat tidak menyenangkan ya, bahkan traumatis buat dia. Apa itu? Jadi dia di keluarga yang menampung dia tuh dia dilecehkan ya guys, dari usia yang masih sangat kecil. Habis itu dia pindah terus pokoknya, dan dia beberapa kali tuh dilecehkan terus di keluarga yang menampung dia gitu. Gara-gara pengalaman yang traumatis itulah dia tumbuh menjadi seorang remaja yang bisa dibilang pemalu. Terus dia tuh bahkan dulu gagap guys. Maaf ya, ini bukannya nge-shaming ya, tapi ini fakta ya kalau Marilyn Monroe tuh dulu sempet gagap gitu loh. Karena mungkin dia saking nggak percaya dirinya, saking insecure-nya, dan dia juga merasa sering ditelantarkan gitu ya. Dan pernah juga nih dia tuh di salah satu rumah atau nggak di salah satu keluarga yang menampung dia gitu, dia tuh sering banget kayak dibuang gitu loh guys. Maksudnya kayak disuruh, udah Gi lu nonton di bioskop gitu, pergi gitu. Jadi dia tuh sering kayak merasa dibuang gitu loh. Dan di saat dia lagi nonton bioskop itulah dia merasa sangat tertarik dengan film gitu ya, dengan motion picture gitu loh. Pas dia nonton bioskop tuh dia ngerasa kayak, wah keren banget ya film, gue pengen deh jadi aktris gitu. Dari sana dia mulai ada mimpi ingin menjadi seorang aktris. Pas dia sekolah ya, SMP, SMA gitu, bisa dibilang dia itu akademisnya tuh biasa aja ya guys. Bukan tipe kayak perempuan yang pinter banget, jenius lah, ranking 1, enggak gitu. Dia tuh biasa-biasa aja, tapi dia tuh memang dikenal pinter menulis ya. Dia pinter menulis dan dia tuh sering banget terlibat di koran sekolah gitu. Dia selalu kayak nyumbang artikel kayak gitu. Di usia 16 tahun, di tahun 1942, Marilyn Monroe ini tuh dia memutuskan untuk keluar dari sekolah SMA-nya, dan dia memutuskan untuk menikahi tetangga dari keluarga yang mengurus dia gitu loh. Anak tetangga ini bernama James Dougherty, dan si James ini tuh adalah seorang pegawai pabrik ya. Jadi ya udah, Marilyn Monroe tuh keluar dari SMA-nya, dia berprofesi menjadi seorang ibu rumah tangga gitu. Karena menurut aku sih, ini pribadi ya, menurut pendapat aku pribadi, hal yang Marilyn Monroe inginkan dari kecil tuh ya dia ingin punya keluarga sih menurut aku, dan dia ingin merasa diinginkan gitu sama orang. Habis menikah itu di umur 16 tahun, Marilyn Monroe mulai kayak mungkin ngerasa bosen sama pernikahannya. Dia pun memutuskan untuk bekerja juga di pabrik. Nah di pabrik itulah si Marilyn Monroe ini tuh bertemu dengan seorang fotografer first motion picture yang namanya tuh David Conover. Nah si David ini tuh mulai iseng-iseng motoin si Marilyn Monroe, dan gara-gara itulah Marilyn Monroe ini jadi berubah profesinya. Dari yang awalnya buruh pabrik, dia berubah menjadi model pin up ya guys. Awalnya Marilyn Monroe tuh dari kecil sebenarnya dia rambut aslinya tuh warnanya kayak warna coklat gitu loh. Terus gara-gara dia mulai berkarir menjadi model, Marilyn Monroe ini mulai mengubah warna rambutnya menjadi blonde. Dimana biasanya kan kalau di Amerika gitu ya, di US tuh kalau rambut blonde tuh dikenalnya sebagai apa ya, kesannya tuh kayak seksi gitu, kayak cewek cantik gitu loh. Oh ya, correct me if I'm wrong ya, maaf banget kalau salah nih. Nah semenjak ganti warna rambut itulah jadi warna pirang, jadi dia banyak yang suka ya guys. Dari awalnya dia cuman foto-foto iseng, terus jadi model pin up, terus dia naik lagi jadi model iklan, terus abis itu naik lagi jadi model di majalah cowok. Dia tuh pakai pseudonym ya, dia nggak pakai nama aslinya. Itu nama modeling karirnya tuh dia menjadi Jean Norman. Habis itu karir dia tambah melejit lagi
kali dia bertemu dengan pemilik 20th Century Fox. Dari sanalah dia mulai ganti nama panggung jadi Marilyn Monroe. Nah, kok bisa jadi Marilyn Monroe? Jadi Marilyn itu terinspirasi dari bintang Broadway yang namanya Marilyn Miller. Sementara Monroe itu adalah nama belakang ketika ibunya masih lajang ya guys. Di tahun 1946 Marilyn Monroe memutuskan untuk bercerai ya dengan suami pertamanya si James Dougherty itu, karena dia merasa kalau suaminya yang pertama itu tidak mendukung karirnya dia. Terus juga Marilyn Monroe tuh kayak lebih ke fokusnya untuk berkarir gitu lah. Nah, dari sanalah setelah bercerai si Marilyn Monroe ini tuh mulai kayak serius ya, dia tuh belajar acting, dia bener-bener kayak menekuni gitulah profesi itu gitu loh. Dia ingin bener-bener profesional, dia belajar nyanyi juga, belajar acting, dia juga belajar tentang proses pembuatan film itu kayak gimana. Tapi sayangnya di tahun 1947 kontrak dia sama 20th Fox Century itu tuh nggak dilanjutin. Tapi si Marilyn Monroe ini tuh malah menjalin kayak semacam FWB-an gitu ya guys sama eksekutifnya Fox yang namanya itu Joseph M. Schenck. Di tahun 1946 Hollywood tuh udah mulai kayak glamour banget gitu kesannya. Terus juga kayak memang sudah biasa ya di dunia entertainment Hollywood itu, dimana banyak banget perempuan-perempuan yang kayak produser tuh kayak udah punya daftar nama perempuan-perempuan yang bisa ditidurin, yang bisa diangkat jadi aktris, tapi yang harus ditidurin dulu gitu loh. Dan gosipnya Marilyn Monroe ada di dalam daftar itu gitu, dimana industrinya juga udah mulai kayak banyak yang mengeksploitasi perempuan ya pada masa itu. Si Marilyn Monroe ini juga semenjak kayak deket sama si Schenck itu, dia mulai kayak bergaul, terus dia juga mulai datang ke tempat tongkrongan-tongkrongan orang film kayak gitu. Dari sanalah dia mulai bikin kayak networking, dia mulai punya banyak kenalan. Nah, dari cara juga dia dikenalin sama Columbia Pictures, dan gara-gara itu juga dia akhirnya dikontrak ya guys menjadi salah satu aktris dari Columbia Pictures ini. Di tahun 1949 sampai tahun 1952 itu adalah tahun-tahun dimana masa golden age-nya si Marilyn Monroe. Dia kayak bisa dibilang kayak masa-masa suksesnya dia gitu loh. Terus habis itu kontrak sama Columbia Pictures-nya habis, dia jadi bingung juga kan mau ngapain. Dia pun memutuskan untuk menjadi model kalender. Ini cukup ikonik juga ya guys, dimana di model kalender itu tuh Marilyn Monroe mau difoto dengan tidak menggunakan busana ya. Dimana ini kan zaman dulu juga kayak untuk dapetin foto orang tuh kan nggak gampang ya guys, nggak bisa kayak sekarang kita tinggal googling doang terus ya udah kita bisa dapetin foto siapapun gitu ya. Tapi kan zaman dulu tuh nggak ada Google ya guys, jadi foto-fotonya si Marilyn Monroe yang dijadiin kalender tuh bener-bener kayak jadi sensasi banget, dimana cowok-cowok tuh pada seneng gitu loh nyari kalender ini. Dan Marilyn Monroe ini juga diduga sempat menjadi selingkuhan dari Presiden William Morris Agency yang namanya tuh Johnny Hyde. By the way aja nih, Johnny Hyde itu waktu itu umurnya udah 53 tahun ya guys, sudah menjadi kakek-kakek ya bisa dibilang. Tapi waktu itu Marilyn Monroe tuh masih umur 20 tahun, masih muda banget gitu. Dan Marilyn Monroe tuh mau-mau aja gitu deket sama si Hyde ini. Bahkan Hyde ini, si Johnny Hyde ini tuh dia tuh sampai rela meninggalkan atau menceraikan istrinya demi deket sama si Marilyn Monroe ini. Atau bisa dibilang Johnny Hyde ini adalah sugar daddy-nya si Marilyn Monroe ya guys. Johnny Hyde ini tuh kayak rela banget loh nganterin Marilyn Monroe kemanapun dia mau pergi, atau nggak ngebantuin karirnya Marilyn Monroe juga, ngenalin Marilyn Monroe ke siapapun gitu, memperluas networking dan koneksinya si Marilyn Monroe. Gara-gara itu juga Marilyn Monroe sempat main film selama deket sama si Hyde. Dia sempat main film yang judulnya The Asphalt Jungle, dan film ini tuh dapat banyak penghargaan. Gak lama dari situ Johnny Hyde itu mengalami serangan jantung dan menghembuskan nafas terakhirnya ya. Dan ini membuat Marilyn Monroe sedih, karena kan dari kecil Marilyn Monroe ini udah kayak selalu ditinggal orang-orang yang dia sayang ya. Jadi kayak sekarang si Hyde udah nggak ada juga dia sedih juga gitu loh. Setelah itu Marilyn Monroe tuh banyak banget main film, dan rata-rata karakter filmnya dia tuh ya karakter jadi perempuan-perempuan yang seksi gitu ya. Tapi nggak hanya itu doang, tapi si aktingnya pun memang bagus dan memang keren gitu loh. Dan itu tuh dibuktikan dengan banyak kritikus yang memuji kerjaannya dia gitu. Banyak kritikus yang suka dengan aktingnya dia gitu. Di umur 25 tahunan gitu ya, Marilyn Monroe ini mulai deket sama cowok gitu ya. Jadi kayak pacaran sana sini gitu, sampai dia tuh ketemu sama seorang atlet baseball New York yang namanya tuh Joe DiMaggio. Nah, ini baru nih diseriusin si Marilyn Monroe pacaran sama Joe DiMaggio ini. Mereka tuh pacaran kurang lebih 1,5 tahun, sampai akhirnya Joe DiMaggio itu menikahi Marilyn Monroe. Mereka menikah, terus mereka tuh honeymoon ke Korea, ke Jepang. Namanya juga orang udah menikah ya, pasti ada aja nggak sih masalahnya. Si Joe DiMaggio ini tuh tipe orang yang sangat posesif ya. Dia tuh nggak suka kalau si Marilyn Monroe ini tuh diliatin sama cowok-cowok kayak gitu.
Dan ini sulit buat Marilyn Monroe. Kenapa? Karena Marilyn Monroe mencintai acting, mencintai film, dia seneng kerja jadi aktris. Terus sekarang punya suami yang cemburuan tuh sulit nggak sih buat si Marilyn Monroe? Terutama ketika Marilyn Monroe ini tuh main film, syuting film 7 Year Itch. Ini adalah mungkin salah satu foto yang sering kamu lihat, yang ikonik banget, dimana Marilyn Monroe itu pakai dress warna putih, terus dia berdiri, terus angin bikin roknya tuh terbang-terbang gitu, yang bikin kayak pahanya Marilyn Monroe, terus celana dalamnya tuh kelihatan. Nah, itu ternyata adalah salah satu adegan dari film ini. Ternyata di balik foto itu syutingnya, kamu tahu nggak sih, syuting film itu si Marilyn Monroe diliatin sama 10.000 laki-laki. Ini kalau ada foto behind the scene aku masukin ya. Dia tuh diliatin, dan ini bikin si Joe DiMaggio tuh bener-bener kayak marah. Dia ngerasa kayak nggak ridho gitu loh, istrinya diliatin sama cowok-cowok, apalagi pahanya sampai kelihatan kan, karena kan angin ngangkat roknya gitu kan. Nah, si Joe DiMaggio ini tuh mulai kelihatan nih sisi buruknya dia gitu, dimana si Joe DiMaggio ini saking marahnya dia sampai KDRT sama si Marilyn Monroe, jadi kayak dipukulin gitu, terus kayak dibanting gitu, dan ini bikin Marilyn Monroe sangat trauma juga gitu. Dia tuh teriak-teriak sampai banyak saksi yang melihat kejadian itu juga gitu. Pokoknya Marilyn Monroe itu datang ke tempat syuting tuh kayak memar-memar gitu, dimana makeup artisnya juga kayak khawatir gitu. Akhirnya pernikahan Marilyn Monroe dengan Joe DiMaggio itu cuman bertahan selama 9 bulan, habis itu mereka bercerai. Setelah main film yang seksi-seksi kayak gitu, Marilyn Monroe dapat tantangan untuk main film thriller ya. Ini adalah film genre favorit aku banget. Nah, setelah main film thriller ini, Marilyn Monroe merasa ini sangat tantangan yang besar buat dia, karena kan main film thriller itu tidak semudah yang dilihat ya guys, kayak perlu pembawaan atau nggak perlu sangat menjiwai gitu. Dan di sana Marilyn Monroe dapat peran sebagai seorang babysitter yang punya penyakit mental gitu. Nah, film ini dianggap sama orang-orang itu sangat berhasil ya guys. Dia aktingnya sangat oke dan sangat menjiwai. Dan diduga Marilyn Monroe itu kenapa aktingnya bisa bagus banget, bisa jadi karena dia mungkin terinspirasi dari ibunya sendiri ya, yang punya sakit mental gitu ya. Gak jarang juga sih si Marilyn Monroe ini tuh selama dia berkarir dia mengalami kayak seksisme atau enggak dilecehkan sama director, pemain film yang lain gitu. Kenapa Marilyn Monroe bisa menjadi symbols ya, karena di tahun 1953 Marilyn Monroe ini tuh sempat memerankan karakter di sebuah film berjudul Niagara Falls, memerankan sebuah karakter di mana perempuan yang mau membunuh suaminya. Nah, gara-gara film ini juga nih, dandanannya si Marilyn Monroe tuh jadi ikonik banget, dimana kayak rambutnya di blow ya kan, bob gitu warna pirang, terus juga ada make upnya tuh lipstiknya merah, terus ada tai lalatnya gitu kan. Pokoknya banyak banget film-filmnya Marilyn Monroe ini yang dapat penghargaan loh guys. Dia tuh seberbakat itu loh. Nah, gara-gara dia udah mendapatkan julukan sebagai symbols ya, dia sempat jadi kayak cover majalah Play. Ya, 9 bulan setelah menikahi Joe DiMaggio di tahun 1954, mereka pun akhirnya bercerai, dan ini membuat Marilyn Monroe sedih dan depresi juga ya, namanya juga ya perpisahan gitu ya, karena kan Marilyn Monroe dari kecil selalu berpisah dengan orang yang dia sayang ya kan. Marilyn Monroe tuh merasa dia tuh kayak sampah, dia ngerasa nggak punya temen. Coba, seterkenal Marilyn Monroe merasa nggak punya temen. Nah, di tahun 1954 Marilyn Monroe ini kenalan dengan seorang pria bernama Arthur Miller. Dia adalah seorang penulis screenplay yang cukup terkenal. Nah, waktu itu Arthur ini tuh umurnya 40 tahun ya guys. Sementara Marilyn Monroe umurnya masih 29 tahun. Jadi cukup jauh gitu loh. Kalau misalnya kamu lihat mantan-mantan suaminya Marilyn Monroe itu sebenarnya bukan tipe cowok yang kayak super duper ganteng, perfect, 10 out of 10 gitu. Tapi mohon maaf banget nih, tapi sepertinya Marilyn Monroe ini tuh memang tertarik dengan cowok-cowok yang cerdas gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri ya kan, Marilyn Monroe kan punya banyak banget cowok-cowok yang ngantri mau sama dia gitu kan. Tapi dia tuh selalu memilih kayak cowok-cowok yang usianya tuh cukup tua, dan rata-rata cowok-cowok yang nikah sama dia tuh ya yang pinter-pinter gitu, yang karirnya tuh oke-oke gitu loh. Dan Marilyn Monroe kan dari dulu udah pengen jadi aktris yang terkenal ya. Dia tuh sampai kayak oke, kayaknya dia udah cukup main film, udah cukup jadi aktris, dia ingin mencoba membuat perusahaan produksi film dia sendiri. Di sisi yang sama, dia mulai merintis perusahaannya dia ingin memiliki anak ya. Arthur Miller dan Marilyn Monroe pun akhirnya memutuskan untuk menikah. Nikahannya juga bener-bener kayak kecil-kecilan dan sangat intimate, cuman ngundang orang-orang deket doang, cuman ngundang keluarga doang, dan bahkan di cincinnya pun kayak diukir "Now is forever" katanya gitu. Nah, diduga nih Marilyn Monroe ini sempat hamil di saat dia lagi syuting film Some Like It Hot, dan sayangnya dia keguguran ya. Pernikahannya dengan Arthur Miller juga sama ya, nggak semulus itu. Dia juga kayak punya masalah, bahkan kayak pernah di suatu after party Marilyn Monroe ini dapat surat dari Arthur Miller, suaminya sendiri, yang isi
isi suratnya itu kekecewaannya si Arthur Miller yang isinya tuh kayak gue kecewa banget ternyata Marilyn Monroe itu sama buruknya dengan mantan istrinya katanya gitu. Marilyn Monroe is whore katanya gitu. Jadi kayak merendahkan banget gitu. Di tahun 1960 Marilyn Monroe mulai berubah ya guys. Dia tuh yang awalnya super duper profesional aktris yang pokoknya 100% dalam kerjaannya tiba-tiba berubah jadi aktris yang sering datang terlambat ke tempat syuting, yang bermasalah, kadang-kadang baik, kadang-kadang kemudian, kadang-kadang pokoknya jadi kerjaan dia tuh jadi nggak profesional gitu. Penyebabnya diduga karena Marilyn Monroe ini tuh mulai kayak menyalahgunakan obat tidur gitu. Nah, di sanalah Marilyn Monroe mulai menemui seorang psikiater yang bernama Dr. Ralph Greenson. Nah, si Dr. Ralph Greenson ini tuh memang dokter atau nggak psikiater yang memang terkenal di Hollywood. Dia tuh biasa menangani aktris-aktris Hollywood gitu. Tapi pada saat itu kan memang untuk pergi ke psikiater itu bukan hal yang bukan hal yang normal gitu. Zaman dulu tuh kayak ada sedikit rasa malu gitu kalau misalkan mendatangi psikiater karena dianggapnya kayak ih lu gila ya gitu. Nah, Dr. Ralph ini mendiagnosa si Marilyn Monroe katanya sih punya sedikit paranoid tapi nggak ke arah skizofrenik, lebih ke arah katanya. Mungkin karena seringnya si Marilyn Monroe ini datang ke psikiater ini sampai si Marilyn Monroe itu deket sama keluarga psikiaternya loh. Padahal sebenarnya kan ada kode etik yang nggak sih antara dokter dan pasien, harusnya nggak boleh sedekat itu ya. Tapi karena saking seringnya mungkinnya jadi banyak interaksi antara Marilyn Monroe dengan keluarga si dokter psikiaternya ini sampai si keluarga dokter psikiaternya tuh kayak sampai kenal dan sampai deket sama Marilyn Monroe. Bahkan keluarga Dr. Ralph ini pun merasa kalau Marilyn Monroe ini tuh punya suatu yang spesial gitu, nggak hanya cantik, nggak hanya menarik, tapi Marilyn Monroe tuh kayak punya karakter yang spesial gitu, yang bikin tuh dia tuh dicintai sama orang, yang bikin dia tuh kayak bersinar gitu. Makanya orang-orang tuh seneng deket sama Marilyn Monroe. Tapi hal ini nggak bisa dirasakan sama Marilyn Monroe karena selama ini Marilyn Monroe tuh hanya merasakan kesepian, depresi. Di tahun 50-an Marilyn Monroe itu sempat curhat ya sama si psikiaternya dan bilang kalau dia tuh deket sama Pak Jaksa katanya gitu. Nah, inilah dimana Marilyn Monroe mulai ada atau nggak tersangkut paut dengan politik ya guys, karena diduga Marilyn Monroe ini tuh mulai deket sama keluarga Kennedy. Yes, betul, keluarga Presiden John F. Kennedy. Jadi kan Marilyn Monroe itu pernah datang ke sebuah rumah, jadi ini tuh kayak rumah tempat partinya keluarga Kennedy ya. Jadi kayak si rumah ini tuh milik seorang pria bernama Lawford. Lawford ini tuh dia tuh kayak bisa dibilang kayak mucikari untuk keluarga Kennedy katanya gitu. Jadi ya udah di rumahnya tuh sering banget diadain kayak party kayak gitu, dan Marilyn Monroe sering datang ke rumah ini. Di sanalah dia kenal, mungkin dia jadi deket sama keluarga Kennedy. Keluarga Kennedy ini pun kayak punya rahasia gelap ya guys. Ternyata keluarga Kennedy ini tuh kayak dikenal dari dulunya kakek-kakeknya tuh ngajarin anak-anaknya untuk apa? Untuk bercinta dengan wanita sebanyak mungkin, sebanyak yang kamu mau. Bahkan nih gosip-gosip kotornya juga nih ya, keluarga Kennedy tuh kayak terkenal banget sering ganti-ganti cewek, atau enggak kadang istri-istrinya tuh pada tahu tapi ya udah cukup tahu aja gitu, nggak mau ikut campur. Terus juga kayak kadang mereka tuh kayak manggil cewek ke kantornya, di kaki cook gitu, di kantornya sendiri gitu. Jadi banyak banget nih, dan namanya juga keluarga yang terpandang gitu ya. Keluarga Kennedy kan pastinya punya musuh, pastinya juga kayak ada aja nih musuh yang ingin menjatuhkan keluarga Kennedy. Nah, diduga nih Robert Kennedy dan juga saudaranya gitu ya sering gantian kayak tidur sama Marilyn Monroe. Ada salah satu musuh yang nggak disukai sama keluarga Kennedy yang namanya itu Hoffa. Ini maaf banget ya, ini kalau misalkan agak bingung, I'm sorry ya, pokoknya kamu duduk aja dengerin aku, oke? Ada namanya Hoffa nih. Si Hoffa ini pokoknya dia tuh nggak disukain deh sama si keluarga Kennedy. Pokoknya keluarga Kennedy tuh ingin menjatuhkan si Hoffa. Kenapa? Karena si Hoffa ini adalah seorang mafia. Nah, dari sanalah keluarga Kennedy ini minta tolong ke seorang detektif swasta yang namanya itu Fred Otash. Pokoknya kayak si Hoffa nggak suka sama Robert Kennedy ya, Robert juga sama nggak suka sama si Hoffa gitu kan. Nah, si Hoffa ini punya kayak strategi yang tersembunyi ya guys. Jadi si Hoffa tuh diam-diam memasang alat penyadap di rumahnya Marilyn Monroe. Karena Hoffa tahu kalau Robert Kennedy dan Marilyn Monroe itu punya sesuatu yang spesial gitu, kayak semacam FWB-an gitu lah. Pokoknya penyadapnya tuh ada di teleponnya Marilyn Monroe, di karpetnya, di lampu chandelier, di langit-langit. Karena ya selain FWB-an, Marilyn Monroe
dan si Robert Kennedy juga kayak sering banget teleponan gitu loh. Nah, FBI juga ternyata udah dari lama mengawasi Marilyn Monroe, bahkan semenjak Marilyn Monroe masih menikah dengan Arthur Miller. Karena diduga Arthur Miller ini tuh sempat bergabung dengan komunis di pertengahan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Ini jujur ya, emang agak rumit, tapi bersabar aja, oke? Di tahun 1962, Marilyn Monroe ini sempat main ke Meksiko sama para komunis Amerika dan sayap kiri terkenal yang diusir dari Amerika. Salah satunya adalah Fred. Marilyn juga sering main sama ekspatriat komunis Amerika. Nah, dari sanalah FBI mulai mengawasi Marilyn Monroe. Karena kalau misalnya ada seorang selebriti sering datang ke psikiater, terus udah mulai kayak ada politiknya gitu, itu kayak bukan orang yang baik, yang harus deket sama keluarga Kennedy gitu ya. 1 atau 2 bulan sebelum Marilyn Monroe meninggal, Marilyn Monroe ini sempat bernyanyi di depan presiden. Dan itu adalah salah satu momen yang cukup membanggakan ya buat Marilyn Monroe ya, secara gitu kan. Nyanyi di depan presiden, gila nggak sih? Dan itu tuh yang dress yang dipakai dia untuk nyanyi di depan presiden itu yang dipakai sama Kim Kardashian waktu kemarin acara apa tuh, red carpet, yang bikin yang si Kim Kardashian sampai bilang kayak, iya gua harus diet pakai dress ini sampai dressnya sobek. Coba. Nah, di bulan Juli tahun 1962 di rumahnya si Lawford, Presiden Kennedy di rumah itu membahas tentang pengujian atom, dan Marilyn digambarkan sebagai orang dari sayap kiri. Mereka tuh nggak suka ya kalau Marilyn ini ngabisin waktu sama si Robert Kennedy. Bahkan Marilyn juga sempat diajak ke Nevada untuk lihat uji coba senjata nuklir. Pokoknya mereka tuh kayak ngebahas isu-isu politik yang sensitif gitu, yang terbuka gitu, jadi ada resiko politiknya. Nah, keluarga Kennedy mereka takut kalau si Marilyn Monroe ini tahu lebih jauh lagi gitu, mendengarkan lebih jauh lagi tentang hal ini, karena ini kan kayak sensitif banget gitu loh. Nah, gara-gara itulah keluarga Kennedy mulai ngerasa kayak ini Marilyn Monroe kayaknya udah tahu terlalu banyak nih, kayaknya kita harus agak jaga jarak atau bahkan kita harus menjauh deh dari Marilyn Monroe gitu. Si Marilyn Monroe ngerasa sakit hati dong, kayak kok gue dibuang lagi nih, kok gue dijauhin lagi nih gitu kan, padahal gue udah deket sama si Robert gitu kan, bahkan udah FWB-an juga gitu. Si Marilyn Monroe mulai ngerasa kayak gue tuh kayak daging yang digilir katanya gitu. Nah, sebelum Marilyn Monroe meninggal, Marilyn Monroe ini mencampurkan obat tidurnya sama minuman beralkohol ya, dan akhirnya Marilyn Monroe pun memutuskan untuk bunuh diri. Ini masih diduga ya, dan kejadian itu terjadi di tanggal 5 Agustus tahun 1962, di mana Marilyn Monroe pada saat itu berusia 32 tahun. Nah, Marilyn Monroe ini tewas di ranjangnya sendiri dengan posisi kayak satu tangan memegang telepon, terus juga ada sebotol obat-obatan di dekat kasur, nggak ada surat bunuh diri, nggak ada surat kayak perpisahan gitu, nggak ada. Nah, polisi pun langsung menyimpulkan kalau kematiannya Marilyn Monroe itu sebagai bunuh diri atau overdosis ya. Nah, gara-gara inilah media viral, tapi jadi kayak banyak banget kecurigaan, kayak banyak banget keanehan dari kematiannya si Marilyn Monroe ini. Mantan istrinya Arthur Jacobs, Natalie tuh ngerasa ada yang aneh. Si Natalie ini adalah PR-nya si Marilyn Monroe ya. Malam itu dia menerima telepon kalau ada yang gak beres sama Marilyn Monroe, yang bikin suaminya tuh harus datang ke rumahnya Marilyn Monroe untuk ngecek gitu. Datanglah jam 11 malam, tapi mereka tuh kayak ngobrol. Marilyn Monroe tuh sempat ngobrol nih sama suaminya gitu sebelum dia meninggal. Terus suaminya tuh kayak nutup-nutupin entah apa yang mereka obrolin, entah apa yang terjadi di sana, entah mereka itu berdebat atau gimana. Tapi kemungkinan Marilyn Monroe ini tuh meninggal antara jam 11 malam sampai jam 3 pagi. Bahkan diduga juga katanya nih si Robert Kennedy juga sempat dihubungin. Bahkan diduga nih katanya yang nelfon ambulans untuk menjemput Marilyn Monroe di rumahnya itu adalah Robert Kennedy, guys. Dan katanya juga si Robert ini tuh ikut ambulans untuk datang ke rumahnya Marilyn Monroe. Ini bener-bener aneh banget deh, sumpah. Terus juga ada yang bilang katanya Marilyn Monroe ini tuh pas dibawa sama ambulans tuh katanya masih hidup. Terus karena meninggalnya tuh di dalam ambulans, yang awalnya mereka menuju rumah sakit ya karena udah meninggal di tengah jalan, katanya ambulans itu balik lagi ke rumahnya si Marilyn Monroe. Jadi kayak ada pertanyaan gitu, siapa sih yang ada di dalam rumahnya Marilyn Monroe pada saat itu? Dan yang menemukan Marilyn Monroe itu pembantunya ya, guys. Oh ya, by the way, Marilyn Monroe itu meninggal di rumahnya sendiri, di mana itu tuh kayak rumah pertama yang dia punya. Jadi kronologinya tuh si Marilyn Monroe ini tuh ditemukan tidak bernyawa oleh pembantunya atau apa ya, pengurus rumahnya dia, Eunice Murray. Si pembantu mau ngecek si Marilyn Monroe gitu, tapi kayak lampu kamarnya tuh masih nyala gitu. Pas dibuka ternyata Marilyn Monroe posisinya udah telungkup gitu, terus kayak di tangan kanan megang telepon, terus ada botol obat di deketnya gitu kan. Terus karena panik, si Eunice Murray ini pun menelpon psikiaternya Marilyn Monroe yang si Dr. Ralph itu, dan dia tuh ditemuinya jam 3:30 pagi ya, guys. Banyak banget keanehan katanya juga sih sebelum Marilyn Monroe ini meninggal.
Marilyn Monroe sempat ngobrol dulu sama psikiaternya, terus juga katanya sempat kayak ditelepon sama anak tirinya si Joe DiMaggio, terus juga katanya sehari sebelum meninggal itu Marilyn sempat berdebat sama Robert Kennedy yang minta Marilyn untuk jangan ganggu keluarga Kennedy lagi. Terus juga katanya ada dugaan nih FBI itu menutup-nutupi kematiannya Marilyn Monroe katanya gitu, dan diduga, ini masih diduga juga katanya si FBI itu kayak diboncengi oleh keluarga Kennedy. Sebelum meninggal juga Marilyn Monroe katanya sempat datang ke rumahnya si Lawford dan katanya sempat minta maaf lah sama si Lawford katanya kayak gitu. Ada juga sih kayak konspirasi atau nggak ada juga dugaan yang katanya sebelum Marilyn Monroe ini setelah ditemukan gitu ya, ada orang yang disuruh untuk beres-beres di rumahnya Marilyn Monroe. Katanya orang yang beres-beres ini tuh mengambil diary-nya Marilyn Monroe dan juga jurnalnya kayak gitu. Jadi nggak tahu deh, kayak banyak banget yang anehan, kayak banyak banget yang ditutup-tutupin kayak gitu. Tapi pada akhirnya ya polisi menyimpulkan kalau penyebab kematian Marilyn Monroe itu ya karena bunuh diri atau enggak overdosis obat, dan kasusnya tuh ditutup di tahun 1982. Ya itulah yang bikin sedihnya itu Marilyn Monroe dari dulu, dari awal karirnya dia tuh pengen dikenal sebagai seorang aktris yang hebat gitu ya, yang berbakat, yang profesional. Tapi entah kenapa industri atau enggak Hollywood itu memotret Marilyn Monroe itu hanya dari sisi keseksiannya aja gitu loh. Mohon maaf banget kalau nggak mirip. Ini dia sketsa cepet dari Marilyn Monroe. Pokoknya segitu dulu video hari ini. Menurut kamu gimana? Menurut kamu apa sih yang terjadi dengan Marilyn Monroe? Dan kira-kira apakah Marilyn Monroe ini bundir atau dibunuh sama orang lain? Kalau bisa tulis komen di bawah. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, di komen juga, di super thanks mungkin. Ya udah gitu aja pokoknya deh. Makasih banyak ya yang udah nonton ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.